Haleluya, shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Salam sukacita, berkat, kuasa dalam kehidupan kita. Kita percaya hari-hari ini menjadi hari-hari yang tidak mudah. Karena itu kita harus selalu bergantung kepada Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Orang-orang yang memegang firman Tuhan adalah orang-orang yang tetap terus mengalami kuasa Allah dalam kehidupannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan kembali untuk melayani bersama-sama dengan saya di dunia sosial media kita masing-masing dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini. Saya percaya apa yang kita sudah dapati dalam berkat melalui perenungan firman Tuhan, kita juga memiliki kerinduan agar orang lain juga menerima berkat yang sama. Bahkan mereka yang lemah dikuatkan, mereka mengalami pengharapan karena Tuhan pakai setiap kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati setiap umat Tuhan dimanapun kita berada. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat hari yang baru, buat anugerah, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh melihat bukti kasih setia Tuhan dengan cara ada saja pertolongan-pertolongan Tuhan, ada saja pembelaan-pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena hidup kami sudah ditebus, hidup kami sudah dibeli. Biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan melalui setiap aspek kehidupan kami. Biarlah kami terus boleh bersaksi dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak bicara bagi masing-masing kami perlu firman-Mu. Kami perlu kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk kami mengerti akan setiap kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya mau sampaikan. Dan saya percaya firman ini sudah sering kali kita dengar berulang-ulang. Tapi kalau kita mau jujur, justru seringkali kita justru tidak melakukan atau tidak menjalani apa yang sudah menjadi jalan keluar. Saya sebut firman ini adalah jalan keluar, iya kan? Kita lihat sama-sama dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Rasul Paulus sedang menyingkapkan satu rahasia buat setiap kita dalam kita menghadapi masalah, dalam kita menghadapi pencobaan, dalam kita menghadapi pergumulan hidup. Alkitab bilang begini dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami berarti ada, setiap kita akan tetap terus mengalami masalah. Iya kan? Ada pencobaan, ada ujian yang memang Tuhan izinkan. Berarti sekalipun kita setia mengiring Tuhan, sekalipun kita sering beribadah, kita terus berdoa, kita ikuti ibadah-ibadah puasa, bukan berarti kita tidak mengalami pencobaan. Bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Bahkan Alkitab dengan jelas mencatat Yesus, iya kan? Yesus sudah dikasih dalam Tuhan, ketika memulai pelayanannya dibawa oleh Roh kemana? Kepada gurun untuk dicoba. Saudara dikasih dalam Tuhan untuk dicoba. Berarti kalau Yesus saja mengalami, siapa kita yang tidak mengalami kan? Ada banyak orang bilang, oh kan saya udah setia Pak Pendeta, saya udah ikut Tuhan, saya udah beribadah, saya udah renungan setiap hari. Masa saya harus mengalami masalah lagi, harus mengalami ujian lagi? Loh, anak-anak sekolah untuk naik tingkat harus alami apa saudara? Ujian. Anak-anak sekolah untuk ngalamin naik tingkat harus mengalami apa? Ujian. Harus diuji. Baru setelah dapat pengujian lulus. Kan begitu kan? Nah kalau nggak lulus gimana? Ya ulang lagi, diuji lagi. Seperti itu. Karena kerinduan Tuhan menjadikan kita anak-anak Tuhan bukan anak-anak yang gampangan, tapi anak-anak yang kuat menghadapi badai, anak-anak kuat menghadapi pergumulan untuk menjadi orang-orang yang keluar sebagai seorang pemenang. Tapi harus ada ujian. Makanya dalam kita menghadapi pencobaan, ujian, masalah yang diizinkan terjadi dalam hidup kita untuk mengupgrade iman kerohanian kita, ada jalan keluarnya, ada solusinya. Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, saudara dan saya alami, itu pencobaan biasa. Ini base-nya dulu saudara. Jadi tidak ada masalah yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada pergumulan yang luar biasa dalam hidup saya. Semua itu biasa. Amin. Yang luar biasa siapa? Yesus kita. Oh, itu mutlak, itu pasti. Yang luar biasa Yesus kita. Masalah itu biasa.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi mulai sekarang kalau ada masalah langsung kita kumandangkan gitu loh saudara. Dari hidup kita langsung bilang, biasa masalah ini. Laki lu selingkuh, biasa itu masalah. Padahal kita udah gemes banget gitu kan. Istri lu selingkuh, biasa itu. Kenapa? Karena seringkali kita yang membesarkan masalah itu saudara. Kita yang melebih-lebihkan masalah itu sehingga akhirnya benar. Masalah itu akan jadi besar dan bertambah besar ketika kita mulai membesarkan. Tetapi kalau kita mulai membesarkan Tuhan kita yang mengatasi masalah kita mulai membesarkan karya keajaiban kuasa dalam kehidupan kita, maka masalah yang ada di hadapanmu akan menjadi kecil. Tergantung kemana kita membesarkan fokus kita, membesarkan sesuatu. Kalau kita membesarkan masalah kita dalam hidup kita, maka Tuhan kita akan menjadi kecil. Tanpa engkau sadari, engkau sedang mengecilkan Tuhan yang bisa menyelesaikan masalahmu. Tapi sebaliknya kalau kita membesarkan Tuhan dan mengecilkan masalah yang walaupun dalam ukuran manusia itu bukan masalah yang mudah, tapi karena kita mau belajar untuk percaya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang saya alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Berarti dengan kata lain tidak ada yang luar biasa dalam masalah hidup saya. Ini pegangan saudara, ini dasar. Ini jadi dasar kehidupan iman Kristen, bahwa setiap masalah, setiap pencobaan, setiap pergumulan itu biasa. Tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa adalah Allah kita. Amin. Jadi ketika kita mulai memandang masalah pencobaan itu biasa, kita mulai terbiasa. Ini kuncinya. Kita mulai terbiasa menghadapi pergumulan. Masalah sama kayak kita punya kita masih sekolah gitu kan. Kita masuk SMP, kita SMA, kita ujian nih. Karena kita udah punya kunci jawabannya, maka setiap pertanyaan yang dilemparkan kepada kita dengan santai, kita bisa tenang menghadapinya. Kenapa? Karena saya punya kunci jawaban. Berbeda dengan ujian dadakan yang dilakukan. Kita akan jadi orang-orang yang kalang kabut gitu kan. Waduh, akhirnya menghalalkan segala cara. Lihat belakang, lihat kanan, lihat kiri. Nggak nemuin juga jawaban, nggak dikasih lihat. Kenapa? Karena kita nggak punya kunci jawaban. Tapi kalau kita sendiri udah punya kunci jawaban, orang udah mulai keringet dingin, kita santai, kita ketawa-ketawa dulu. Lu gak ngerjain tugas? Saya sih tenang aja. Kalian nomor berapa, saya langsung ngebut terakhir. Kenapa? Karena punya kunci jawaban. Nah, masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan punya kunci jawaban tapi tidak memakai kunci jawaban itu. Inilah kunci jawaban itu. Yang pertama, masalah itu biasa. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu biasa. Sehingga akhirnya kita mulai punya pegangan yang akhirnya kita tahu, saya punya pergumulan, betul, saya punya masalah, tapi masalah ini tidak akan melebihi kekuatan saya sebagai manusia. Karena Paulus Alkitab katakan dan tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Lanjutin ya, saudara ya, kita lanjutin ya. Sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi apapun masalah saudara dan saya, apapun pergumulan kita, yang kita lihat jangan masalahnya, yang kita lihat kesetiaan Tuhan. Itu yang kita pegang. Sama-sama bilang sama saya, yang harus saya lihat adalah kesetiaan Tuhan. Masalah boleh bertambah besar, masalah boleh berganti yang baru, tapi kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan terus, dan hal ini akan terus saya ingatkan buat setiap umat Tuhan. Iblis mau kita gagal fokus. Iblis mau kita hanya fokus kepada masalah kita sampai kita lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah melebihi, memberikan masalah, mengizinkan pergumulan melebihi kekuatan kita. Karena itu yang perlu kita ketahui adalah saya punya Allah yang setia. Amin. Dalam kesetiaannya, Dia Bapa yang baik, yang tidak akan pernah mengizinkan pergumulanmu, masalahmu melampaui kekuatanmu. Selanjutnya apa dikatakan? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wow, lihat. Dalam kesetiaannya yang pertama, Tuhan memberikan apa? Mengizinkan masalah tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan juga memberikan kepada setiap kita jalan keluar. Bayangin saudara, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, berarti yang kita tahu yang pertama, tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, yang perlu kita tahu, selalu ada jalan keluar.
dan tidak melebihi kekuatan kita dan tidak selalu ada jalan keluar, itu karena kasih setia Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi, saya rindu mengingatkan ini buat setiap umat Tuhan. Ayo, jangan gagal fokus lah. Saya tahu pergumulan kita mungkin besar. Ada yang dihianati oleh suaminya, ada yang dihianati oleh anak buahnya sehingga mengalami kerugian. Ada yang orang berusaha menghancurkan bisnisnya. Saya mengerti. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Saudara, engkau harus ingat Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan engkau melampaui kekuatanmu menghadapi masalah. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang sudah akan Tuhan sediakan dalam hidupmu. Asalkan kau mau ingat Tuhan setia dalam setiap apa yang kau hadapi, dalam setiap apa yang kau gumuli. Amin. Ini yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga apapun badai hidup kita tetap tenang kok. Karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan semuanya itu melebihi kekuatan saya. Sehingga kalau malam hari waktunya tidur, saya harus tidur dan saya bisa tidur. Ada banyak anak-anak Tuhan udah gak bisa tidur tengah malam, mikirin masalahnya, mikirin pergumulannya. Kesusahan sehari, Yesus bilang apa? Cukuplah untuk sehari. Karena besok akan ada kesusahan-kesusahan yang baru. Berarti masalah hari ini Tuhan yang akan selesaikan. Haleluya. Amin. Masalah hari ini Tuhan yang akan tolong saya. Masalah hari ini Tuhan akan bela saya. Karena besok saya akan menghadapi masalah yang lama, masalah yang baru. Dan saya akan melihat pertolongan yang sama yang Tuhan akan buat dalam hidup saya. Itu tetap berlaku atas hidup saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan yang kita pegang bukan masalah kita, yang kita pegang adalah kasih setia Tuhan. Karena dalam kasih setia Tuhan, yang pertama, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan masalah itu melebihi kekuatanmu. Karena dia setia. Dan yang kedua, dalam kasih setia Tuhan, Dia sudah menyediakan jalan keluar dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, ingatlah dalam kasih setia Tuhan, masalah itu biasa. Karena yang luar biasa adalah kasih setia, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Karena hari ini kami diingatkan kembali firman Tuhan tentang rahasia dalam kami menghadapi setiap pencobaan. Rahasia dalam kami menghadapi setiap masalah. Kami tahu tidak ada masalah yang besar dalam hidup kami. Tidak ada masalah yang wow dan luar biasa dalam hidup kami. Selalu kami katakan masalah itu biasa. Pencobaan itu biasa. Pergumulan itu biasa. Karena kami punya kunci jawaban. Kunci jawaban itu adalah kasih setia Tuhan. Biarlah hari demi hari yang kami lalui, kami tetap terus berpegang bahwa Tuhan dengan kasih setia-Mu memberikan kami masalah, mengizinkan kami pergumulan tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Kami pegang bahwa Tuhan dengan kasih setia-Mu akan selalu menyediakan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Karena kami tahu jalan keluar itu kami dapat ketika kami menghadapi, ketika kami ada dan datang dalam hadirat Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Bapak hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati kami. Hidup kami semakin hari semakin dipenuhi dengan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Yang kita pegang hari-hari ini adalah kasih setia Tuhan. Karena dengan adanya kasih setia Tuhan, masalah saudara dan saya adalah masalah yang biasa. Dan yang luar biasa adalah kebaikan dan kuasa Tuhan dalam menyelesaikan masalah kita. Tuhan Yesus memberkati.